أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarul muslimat, jemaah yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini, di Sayyidul Ayyam, hari terbaik di sepanjang 7 hari dalam sepekan, ini adalah hari yang terbaik. Dan alhamdulillah, di hari yang baik ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang tercinta ini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga apa-apa yang kita amalkan pada hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita peruntukkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengannya kita bisa mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Para hadirat mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang zakat beserta sedekah sunnah. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan masuk pada bab puasa. Ya, tanpa terasa ya kita sudah hampir di penghujung kitab ini. Saya rasa kalau kita baca sendiri mungkin nggak selesai-selesai nih. Tapi alhamdulillah dengan adanya kajian ini kita bisa menyelesaikan, menamatkan jilid 1 dari kitab ini. Dan mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para hadirin mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah bab puasa. Apa itu puasa? Puasa kalau kita lihat dari segi bahasanya dia bermakna imsak. Puasa itu artinya menahan diri. Nah, kalau dia dilihat dari makna istilahnya, puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Banyak nanti pembatal-pembatal puasa. Nah, kita tatkala sedang berpuasa, maka ada kewajiban kita, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Yang membatalkan puasa maksudnya. Dari kapan? Dari terbitnya fajar. Terbitnya fajar di sini fajar apa? Fajar shadiq. Fajar kan ada dua. Pada penjelasan yang lalu kita pernah jelaskan tentang waktu sholat subuh. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Jadi fajar yang dimaksud dengan fajar di sini adalah fajar shadiq. Fajar shadiq itu kalau di kita untuk lebih mendekat pemahaman, fajar shadiq itu persis seperti yang kita rasakan saat ini ketika mendengarkan azan subuh. Itu berarti sudah masuk waktu fajar shadiq. Jadi kita menahan diri dari yang membatalkan puasa itu dari mulai terbit fajar shadiq. Artinya ketika berkumandang azan sudah tidak boleh lagi hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu tidak boleh lagi dilakukan. Apakah itu makan, minum, dan berhubungan dengan pasangannya itu tidak boleh lagi. Mulai dari dikumandangkannya azan subuh. Azan yang kedua ya. Azan yang kedua. Biasakan di zaman Rasulullah ada azan itu subuh 2 kali. Untuk membangunkan yang mungkin sedang tertidur agar diingatkan untuk bersahur, atau diingatkan kalau bukan di bulan Ramadan untuk sholat malam, sholat witir. Nah, yang dimaksud dengan azan di sini adalah azan kedua. Azan yang masuk waktu sholat subuhnya. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Tentunya dengan niat. Harus ada niat ketika kita ingin berpuasa tersebut. Baik, para hadirin mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa itu terbagi kepada 2. Ada puasa wajib, ada puasa
sunnah. Puasa wajib itu terbagi kepada 3. Pertama puasa Ramadan, kedua puasa kafarat. Kafarat, puasa kafarat ini apa contohnya? Iya, melanggar misalnya dia bersumpah ya, bersumpah atau berjanji, kemudian dia langgar sumpahnya tersebut. Nah, ada di antara hal yang menggugurkan dosa daripada sumpah atau janji yang dia langgar itu diantaranya dengan berpuasa. Ada lagi puasa kafarat yang lain, misalnya ketika seseorang membatalkan puasa di bulan Ramadan karena berhubungan dengan pasangannya. Ingat hadis itu? Sampai berapa kafarah yang dibebankan oleh Rasul SAW pada orang tersebut? Lebih 2 bulan 60 hari lamanya. Dan itu harus berturut-turut, berkesinambungan. Gak boleh misalnya 10 hari, hari pertama, kedua sampai 10, kemudian hari ke-11-nya dia gak puasa. Gak boleh, kecuali karena memang ada uzur. Tapi kalau gak ada uzur, dia harus puasa dari hari pertama sampai hari ke-60 berurutan, berturut-turut, tidak boleh ada jeda di sana. Kalau ada jeda, diulangi lagi dari awal. Nah, ini namanya disebut dengan puasa kafarat. Kafarat. Ada puasa yang jenis ketiga yang juga wajib hukumnya, yaitu puasa nazar. Puasa nazar. Ada orang bernazar misalnya, nanti kalau saya sehat dari sakit saya ini, saya bernazar untuk berpuasa 3 hari. Nah, puasa 3 hari itu hukumnya jadi wajib. Misalnya ada orang yang bernazar, kalau nanti saya lulus misalnya, ada seorang misalnya anaknya lulus seleksi untuk masuk ke universitas misalnya, lulus dia bernazar untuk berpuasa 5 hari lamanya. Nah, puasanya 5 hari itu menjadi wajib bagi dia untuk tunaikan. Baik, yang akan kita bahas di sini adalah puasa Ramadannya. Puasa Ramadan. Kita katakan tadi puasa Ramadan adalah puasa yang wajib. Itu tentu atas dasar landasan-landasan dalil-dalil yang kuat. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan. Jadi Al-Qur'an itu sebagai petunjuk dan penjelasan. Sehingga itu menjadi hidayah, menjadi petunjuk, menjadi pembeda antara yang halal dengan yang haram. Al-Quran itu bisa membimbing seseorang yang menunjukkan ini adalah jalan yang tidak baik, ini adalah jalan yang jelek, dan seterusnya. Kemudian kata Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan bulan di sini hilal, maka hendaklah dia berpuasa. Ini jelas dalil akan kewajibannya. Begitu juga hadis Nabi SAW yang menjelaskan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, 5 rukun yang kita sudah hafal dari sejak kecil. Ada 5 rukun Islam. Yang pertama adalah syahadatain. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa. Yang kelima adalah berhaji. Berarti sepakat para ulama mengatakan bahwa puasa Ramadan merupakan rukun Islam dan dia wajib. Rukun Islam wajib untuk dikerjakan. Sepakat para ulama mengatakan itu. Jadi kalau ada yang mengatakan, waduh puasa Ramadan tidak wajib, boleh atau tidak? Nggak ada, karena memang tidak ada khilaf para ulama dalam hal ini. Tidak ada yang mengatakan sebahagian ulama mewajibkannya, sebahagiannya lagi tidak mewajibkannya. Nggak ada sebagian ulama yang mengatakan tidak wajib puasa Ramadan. Semua sepakat ulama
dari kalangan ulama para sahabat tabi'in sampai saat ini, mereka bersepakat bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Berarti kalau ada yang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, orang ini bisa terancam keluar dari agama Islam. Terancam dia keluar dari agama Islam tatkala dia meyakini bahwa puasa Ramadan hukumnya tidak wajib. Karena banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Allah ulangi lagi ayat 183. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam. Kutiba itu artinya diwajibkan kepada kalian untuk siam, untuk berpuasa. Puasa di sini maksudnya puasa apa? Puasa Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana puasa ini juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Sebelum kita ada umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim. Setiap nabi punya umat. Nah, mereka juga dibebani puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berarti jelas sekali ya bahwa puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Tidak boleh siapapun orangnya meninggalkan puasa tersebut. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan apakah diwajibkannya puasa Ramadan ini? Dengan apa kita dikatakan kita wajib nih, sudah masuk nih bulan Ramadan? Maka di sini dijelaskan tentu dengan yang pertama kita bisa menentukan bulan Ramadan itu dengan melihat hilal. Hilal ini apa? Bukan nama orang ya. Bukan melihat hilal itu ada nama orang hilal, bukan. Hilal di sini adalah bulan sabit. Bulan sabit awal dari pergantian bulan itu, biasanya pergantian antara bulan yang satu ke bulan yang berikutnya itu ada bulan sabitnya. Biasanya hari pertama itu sudah terlihat. Cuma kalau kita orang Bekasi nggak bisa lihatnya karena tertutupi oleh polusi, asap, awannya udah tidak terlihat langsung ke langit. Jangan kan ngelihat hilal ya. Ngelihat bintang aja kita sulit kayak kelihatannya. Mungkin 1-2 mesti kelihatan bintang. Beda kalau kita kondisinya di kampung. Kalau di kampung itu kalau kita keluar malam itu bintang luar biasa banyaknya. Indah terlihat langit itu kalau di kampung-kampung. Tapi kalau kita di Bekasi, pernah nggak ngelihat bintang itu banyak menghiasi langit? Jarang. Jarang sekali. Cobalah ibu-ibu sekalian sekali-kali keluar malam. Kemudian lihat langit. Kemudian nanti dibandingkan kalau kita sedang di kampung. Itu beda sekali. Kondisinya beda sekali. Nah, kadang kita orang Bekasi ini nggak bisa ngelihat hilal itu. Makanya pemerintah itu biasanya menugaskan petugas-petugas untuk melihat hilal. Melihat hilal di beberapa titik-titik yang ada di Indonesia ini. Itu pun disiapkan oleh pemerintah di titik-titik misalnya di pantai, di daerah-daerah gunung, daerah-daerah kampung. Beberapa titik disiapkan oleh pemerintah yang tugas mereka adalah meneropong hilal. Kalau terlihat hilal, maka nanti akan diumumkan oleh pihak pemerintah bahwa besok telah jatuh 1 Ramadan. Yang disebut dengan sidang isbat. Sidang isbat. Jadi pemerintahan cara berpuasa kita di Indonesia ini itu sudah benar sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara penentuan bulan Ramadan di Indonesia ini, alhamdulillah, pemerintahan kita sudah memfasilitasi itu, yaitu menentukan bulan Ramadan dengan melihat hilal. Lalu kemudian sudah terlihat, diumumkan oleh pihak pemerintah dengan mereka melakukan sidang isbat. Itu sesuai dengan ajaran Rasul SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, kata Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa orang yang menyaksikan, dia hadir terlihat langsung di daerahnya
ada bulan sabit hilal itu, maka hendaklah dia besoknya berpuasa. Begitu juga hadis Nabi SAW, kata Rasulullah mengatakan, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kalian melihat hilal itu, maka hendaklah kalian berpuasa. Dan ketika kalian melihat hilal lagi setelah bulan Ramadan, kalian mau pindah ke bulan Syawal, juga harus melihat hilal. Maka kalau terlihat hilal, masuk bulan Syawal, yaitu satu Idul Fitri. Baik, perlu ada catatan-catatan yang kita harus ketahui di sini. Yang pertama, untuk mengetahui adanya hilal hanya bisa dilakukan dengan melihatnya, tidak dengan menghitung ya. Tidak dengan menghitung secara falak, ilmu falak disebut dengan ilmu falak. Kemudian dihitung disebut dengan sekarang dengan metodologi hisab. Bukan artinya tidak sama sekali dilarang ya. Artinya tidak Islam tidak sama sekali melarang untuk menggunakan hisab, tidak. Tapi itu tidak boleh dijadikan patokan. Iya, itu nanti hanya sekedar pembantu saja, alat yang membantu ketika seseorang sudah melakukan penyaksian hilal. Ketika ada ru'ya, penglihatan hilal, lalu kemudian dikuatkan lagi dengan ilmu hisab, itu bagus. Tapi kalau dia menitik beratkan, mematokkan satu bulan Ramadan itu dengan ilmu hisab, maka ini jelas tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk menentukan satu Ramadan itu dengan melihat hilal atau dengan ru'yah, kalau bahasa kita yang dikenal saat ini adalah ru'yah, yaitu melihat hilal. Baik, catatan yang kedua, jika seorang yang adil dan dia dipercaya melihat hilal Ramadan, kemudian dia diberitakan bahwa dia melihat hilal, maka pendapat kebanyakan dari para ulama bahwa persaksiannya itu diterima. Jadi misalnya ada beberapa titik nih, ditugaskan oleh pemerintah, 1, 2, ada 5 titik. Ternyata yang melihat hilal itu ada pada titik yang satunya, maka persaksian mereka itu bisa diterima. Hal itu sama seperti yang terjadi di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW ketika Nabi dan beberapa sahabat keluar di malam hari untuk melihat hilal, ternyata tidak ada sahabat yang melihat, kecuali ada satu sahabat yang bernama Ibnu Umar. Ibnu Umar ketika itu meriwayatkan hadis ini, kata beliau, taran nasu hilal fa akhbartu Rasul sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shamahu wa amara an-nas bi siyamihi. Ketika di malam hari, kata Ibnu Umar mengatakan, manusia, para sahabat ketika itu keluar di malam hari ingin melihat di malam itu sudah muncul atau belum hilalnya. Ketika itu aku melihat, kata Ibnu Umar, ketika aku melihat hilal tersebut, aku kabarkanlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi aku melihat hilal. Aku melihat hilal, kata Ibnu Umar. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa keesokan harinya, dan Rasul pun memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Berarti cukup dikatakan seseorang itu boleh mengerjakan puasa Ramadan andai kata yang melihat hilal itu hanya satu orang. Jadi itu sudah cukup bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan satu Ramadan walaupun yang melihat hilal itu hanya satu orang. Tapi satu orangnya ini adalah orang yang adil, terpercaya, agamanya baik. Jangan pula orang yang memberikan kesaksian itu nggak pernah sholat dia. Lalu kemudian dia memberikan kesaksian, saya melihatnya, orangnya fasik, pelaku maksiat. Lalu kemudian dia memberikan kesaksian, saya melihat hilal. Nggak bisa diterima kesaksiannya. Maksudnya yang bisa diterima kesaksiannya di sini walaupun satu orang, dia adalah orang yang soleh, orang yang dikenal baik, dia terpercaya, agamanya, akhlaknya, tidak ada kecacatan-kecacatan yang ada pada dirinya dan dinilai oleh masyarakat, dia adalah orang yang baik, maka kesaksian orang tersebut bisa diterima. Baik.
Kemudian catatan yang berikutnya, adapun hilal untuk menetapkan satu Syawal, maka dia tidak cukup satu orang. Dia harus 2 orang, minimal 2 orang. Beda kalau Ramadan tadi, kalau bulan Ramadan penetapan ru'yah hilal itu kalau 1 orang yang menyaksikan sudah cukup dan boleh dikerjakan puasa keesokan harinya. Tapi kalau untuk penetapan satu Syawal berakhirnya Ramadan, maka minimalnya itu 2 orang. Paham Ibu perbedaannya? Paham? Kalau penetapan satu Ramadan itu boleh dengan 1 orang. Tapi kalau dia penetapan satu Syawal berakhirnya Ramadan, itu minimalnya disaksikan oleh 2 orang. Sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Lalu jika ada 2 orang yang bersaksi, kemudian dia mengatakan saya melihat hilal, maka persaksiannya bisa diterima. Dengan berakhirnya Ramadan dan masuklah satu Syawal yang disebut dengan Idul Fitri. Baik, kalau misalnya cara yang pertama dalam penetapan Ramadan ini tidak bisa dilakukan, bisa jadi karena tidak terlihatnya itu ada awan yang menutupi, mungkin hujan lebat, kemudian sehingga beberapa titik disiapkan oleh pemerintah juga tidak terlihat. Di daerah Sumatera misalnya hujan tidak terlihat, kemudian di Jawa juga tidak ada yang bisa melihatnya. Ya, satu dan lain hal. Kenapa kok nggak terlihat nih? Maka ada metode yang kedua dalam penentuan satu Ramadan kalau memang tidak bisa terlihat hilal. Melihat hilal ini pada tanggal berapa? Hah? Biasanya di tanggal berapa? Iya, di tanggal 29-nya. Bulan Islam ini kan bulan Islam ini itu kan tidak ada 28 dan tidak ada 31, ya kan? Jadi bulan Islam ini yang disebut dengan bulan Qamariyah itu antara 29 dan 30. Ingat itu, antara 29 dan 30. Itu bulan Qamariyah. Dan itu tidak ada penetapannya. Kalau bulan Syawal misalnya 29, kalau bulan Ramadan itu 30, enggak ada. Pokoknya yang menentukan itu adalah dengan melihatnya hilal. Bisa saja di bulan Ramadan tahun ini totalnya 30 hari, bisa jadi bulan Ramadan tahun depan totalnya 29 hari. Paham? Beda kalau bulan-bulan Masehi. Kalau bulan Masehi itu kan sudah tahu kita angkanya. Januari berapa hari, ya kan? Februari berapa hari, Maret berapa hari, sudah ada ketentuan-ketentuannya, tidak akan berubah. Nah, kalau bulan Qamariyah itu berputar antara 29 hari sampai 30 hari. Nah, penetapan bulan ru'yah hilal itu penetapannya ada di tanggal 29-nya. Ada di tanggal 29-nya. Misalnya hari ini adalah hari yang ke-29. Hari ini adalah hari yang ke-29. Ada Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti di bulan Sya'bannya. Di tanggal 29 Sya'ban, hari ini misalnya 29 Sya'ban nih. Berarti nanti malam ada Ru'yatul Hilal. Sore-sore di tanggal 29 tuh mereka udah siap-siap nih. Waktu sebelum maghribnya sudah mulai ada di tempat titik-titik yang ditetapkan. Dilihat. Nanti masuk waktu maghrib sudah mulai melihat di teropong. Ada nggak hilalnya ini? Itu berlaku pada tanggal 29. Nah, ketika para petugas-petugas ini tidak dapat melihat bulan di malam tersebut, maka metode yang kedua digunakan. Apa itu? Disempurnakan bulan Sya'bannya menjadi 30 hari. Disempurnakan bulan Sya'bannya menjadi 30 hari. Berarti sekarang ini kan tanggal 29 nih, misal. Nanti malam itu kan berarti belum bisa kita tentukan ini Ramadan pertama atau tanggal 30 Sya'ban. Ya kan? Belum bisa kita tentukan karena harus melihat hilal dulu.
Oh, enggak terlihat hilal. Kalau tidak terlihat hilal, berarti bulan Sya'ban di tahun ini disempurnakan menjadi 30 hari. Itu metode yang kedua. Kalau tidak terlihat hilal, metode pertama. Kemudian penentuan yang kedua adalah penyempurnaan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Baik. Para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara ini tentu sudah dicontohkan ya oleh Nabi SAW dan para sahabat. Pernah suatu ketika Nabi SAW melihat hilal, para sahabat ketika itu juga keluar di tanggal 29-nya, namun tidak terlihat adanya hilal tersebut. Keesokan harinya Rasul SAW memerintahkan para sahabat untuk menyempurnakan bulan Sya'bannya menjadi 30 hari. Itu jelas ada dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Asy-syahru tis'un wa isyruna lailatan." Bulan itu ada 29 malam. "Fala tasumu hatta tarau." Kalian jangan tergesa-gesa untuk berpuasa sampai kalian melihat hilal. "Fa in humma 'alaikum." Tapi kalau kalian tidak terlihat hilal itu karena misalnya mendung atau mungkin hujan atau memang kosong sama sekali tidak terlihat, maka fa'akmilu iddata salasin. Sempurnakanlah bulan Sya'bannya menjadi 30 hari. Baik. Jika hilal dapat dilihat pada suatu negeri, misalnya di satu negeri yang berbeda dengan negeri yang lain, kita Indonesia sudah melihat, tapi di Thailand misalnya belum melihat. Apakah Thailand harus mengikut Indonesia? Tidak, karena setiap negara itu punya matla'. Matla' itu tempat terbitnya hilal masing-masing. Makanya berbeda kadang antara kita Indonesia berbeda dengan Saudi. Nggak mesti sama. Jangan disamakan, jangan dipaksakan untuk sama. Nggak bisa, karena setiap negara itu beda-beda matla'nya. Matla'nya itu waktu terbitnya hilal itu. Kita di Indonesia ya berpatokan dengan hilalnya kita. Selama kita belum bisa melihat, berarti belum kita berpuasa keesokan harinya. Kalau kita melihat, berarti kita sudah ada kewajiban esok harinya untuk berpuasa. Jadi jangan disamakan antara hilal di satu negara dengan negara yang lainnya. Beda kalau kita negara Indonesia, kemudian pulaunya berbeda-beda. Kalau kita misalnya di Sumatera, ada yang di Jawa, ada yang di Sulawesi, ada yang di Kalimantan. Ternyata di Kalimantan itu terlihat ada hilalnya. Di Sumatera tidak terlihat. Di Jawa ada yang belum melihat. Di Sulawesi ada yang melihat. Nah, maka pemerintah boleh menetapkan seluruh Indonesia itu yang tadinya tidak terlihat di Sumatera, yang di Jawa juga tidak terlihat. Pemerintah mengumumkan bahwa besok puasa 1 Ramadan. Karena mereka satu kesatuan, negara satu kesatuan. Jadi Indonesia ini memang karena dia banyak, terdiri dari beberapa pulau, maka ketika satu tidak terlihat, yang lain melihat, maka yang tidak melihat tetap dia harus mengikuti pemerintah. Kalau pemerintah sudah mengatakan besok puasa, yang tidak melihat misalnya di Sumatera, tetap dia berkewajiban esoknya puasa. Tapi kadang ada aja tuh yang menyeleneh. Ada yang 2 hari sebelum ditetapkan oleh pemerintah udah puasa. Pernah dengar itu? Bukan pernah lagi, mungkin setiap tahun gitu ya. Setiap tahun ada aja itu. Kadang 2 hari, kalau sehari mungkin lah ya. Sehari sebelum pemerintah menetapkan puasa, ada yang sudah berpuasa. Kadang ada. Dia mungkin berdalilkan ya hitungan, hisab. Ya mereka yang akan mempertanggungjawabkan itu. Kalau kita kan sudah aman. Karena ikut pemerintah. Andai kata pemerintah salah, gimana dong? Mereka yang nanggung risikonya. Kita ya aman. Makanya itulah enaknya kalau kita taat kepada pemerintah. Kalau sudah pemerintah menetapkan puasa, kita puasa. Kalau pemerintah salah, ya bisa jadi kesalahan dia tetap mendapatkan pahala. Karena dia menetapkan 1 Ramadan itu tidak ujuk-ujuk begitu saja.
tanpa ilmu. Mereka pasti akan mengumpulkan ulama-ulama, ahli-ahli, mereka kumpulkan, mereka tunjuk untuk melihat hilal. Sehingga kalau tetap salah dalam penetapan itu, mereka tetap mendapatkan satu pahala. Karena mereka orang yang berwenang dalam menetapkan ini. Nah, kalau ada hanya sekedar kelompok-kelompok kecil atau organisasi-organisasi, lalu kemudian mereka membentuk suatu tim atau panitia penetapan satu Ramadan tidak dengan melalui apa yang diajarkan oleh Rasulullah ini, ru'yatul hilal, melihat hilal, mereka salah, fatal akibatnya. Fatal akibatnya. Makanya kita lebih amannya saat ini udah ikut aja pemerintah. Jangan mohon maaf, jangan sok-sok jagoan lah, apalagi dalam penetapannya itu jauh, 2 hari 3 hari. Dan itu ada kadang-kadang di daerah-daerah, malah di daerah-daerah ya, di pelosok-pelosok. Kalau di kota-kota hampir tidak kita dapati. Di kota-kota itu lebih cenderung kepada ya antara hisab dengan hilal. Ada metode selain hisab dan hilal ini yang dipertanyakan. Kalau metode hisab kita masih berlapang dada lah ya. Kalau ada yang menggunakan metode hisab, misalnya saudara-saudara kita yang dari Muhammadiyah, kita masih bisa berlapang dada lah. Karena mereka menentukan Ramadan itu dengan keahlian ilmu mereka, hitungan-hitungan mereka, sehingga memberikan kesimpulan bahwa Ramadan jatuh pada tanggal sekian. Mereka sudah jauh hari bisa menetapkan bulan Ramadan itu. Ya, kita bisa berlapang dada dalam hal ini. Tapi kita tidak, mohon maaf, tidak ikut ya. Kita tidak cenderung kepada pendapat mereka. Kalau saya pribadi, nggak tahu kalau ada ibu-ibu di sini, adakah yang ikut cenderung kepada hisab, metode hisab di sini? Kalau ada, tidak ada masalah. Saya berlapang dada dalam hal ini. Tapi saya tidak lebih menguatkan pendapat itu. Saya lebih cenderung kepada pendapat ulama yang menentukan Ramadan tadi dengan 2 hal ini. Dengan metode ru'yah, kalau tidak terlihat maka disempurnakan bulan Sya'bannya menjadi 30. Inilah 2 metode yang hendaknya kita ikuti, karena ini yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak di zaman sahabat itu mereka yang tidak bisa menghitung? Ada nggak? Nggak mungkin. Di zaman sahabat itu banyak orang-orang yang pintar. Di zaman sahabat itu sudah ada metode penghitungan hisab hilal, itu sudah ada. Sudah ada. Tapi kenapa metode itu tidak digunakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena metode itu tidak akan bisa dilakukan semua orang, ya atau tidak? Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya. Karena hisab itu kan tidak semua orang bisa, hitungan-hitungan itu. Nah, sedangkan Islam ini kan harusnya bisa digunakan oleh setiap orang, oleh semua orang. Kalau metode hilal, ru'yah hilal, semua orang bisa atau tidak? Bisa. Semua orang bisa. Walaupun dia tidak mengerti hisab, tapi dia bisa melihat hilal, terlihat, dia puasa keesokan harinya. Nah, begitulah Islam. Islam ini adalah agama yang mudah sekali. Jadi agama Islam ini tidak ditentukan hanya orang-orang yang cerdasnya saja. Lalu kemudian karena kecerdasannya dia membuat satu kesimpulan hukum begini nggak bisa. Dia harus berpatokan, berlandasan dengan contoh dan dalil-dalil yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita masuk pada poin yang berikutnya. Wanita dan berbuka di bulan Ramadan. Apa maksudnya ini? Wanita dan berbuka di bulan Ramadan. Maksudnya kapan wanita-wanita itu boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan? Itu maksudnya. Bismillah. Bagi yang bawa bukunya ada di halaman 455. Jadi kapan seorang wanita itu boleh dia tidak berpuasa di bulan Ramadan? Ada beberapa keadaan seorang perempuan itu boleh dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Keadaan yang pertama ketika mereka sedang sakit. Sakit itu juga harus dirinci ya Bu. Jangan, saya sakit nih, besok saya nggak puasa deh. Sakitnya apa Ibu? Sakitnya panuan. Apa hubungannya?
panuan dengan puasa, nggak bisa dikaitkan. Maka harus dirinci penyakitnya. Penyakit itu dirinci oleh para ulama ada 3 rincian. Yang pertama, ada sakitnya ringan. Kalau sakitnya ringan, maka tidak boleh dia tidak berpuasa. Apa sakitnya? Pusing. Pusing misalnya. Pusingnya dilihat, kan dia bisa menentukan, bisa menilai. Pusingnya ini pusingnya berat sekali atau pusingnya ringan. Kalau pusingnya ringan berarti dia tidak boleh tidak berpuasa esok harinya di bulan Ramadan. Atau misal dia sakit gigi. Sakit giginya ini memang tidak terlalu parah, ringan lah, termasuk tingkat sakit giginya ini ringan. Sakit gigi kan juga ada tingkatannya ya Bu ya. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang sakit sekali, berat. Maka kita bisa menilai nih, oh sakit gigi saya tidak terlalu parah, ringan. Maka tidak ada alasan bagi dia besok untuk tidak berpuasa. Haram hukumnya kalau dia tidak berpuasa. Ustadz kan saya sakit. Dalam Islam kan boleh. Nah, maka dilihat dulu sakitnya. Kalau ringan, haram bagi dia jika besok dia tidak berpuasa. Ada model atau jenis sakit yang kedua. Nah, sakit yang kedua ini boleh ya, dianjurkan malah dia untuk berbuka. Kapan itu? Ketika kalau dia berpuasa bertambah parah puasanya. Bertambah parah sakitnya, bukan puasanya. Bertambah parah sakitnya atau terlambat kesembuhannya. Ingat, 2 ini jadi patokan ya Bu. Jenis yang kedua ini kami ulangi, patokannya adalah yang pertama bertambah parah sakitnya, atau yang kedua tidak bertambah parah sakitnya namun telat penyembuhannya. Jadi terlambat penyembuhannya. Kenapa? Karena bisa jadi di hari itu dia tidak minum obat. Jadi terlambat penyembuhannya. Maka kalau ada 2 alasan ini, oh saya sakit. Kalau saya sakit nanti tetap berpuasa, akan bertambah parah penyakit saya. Kalau begitu ibu boleh tidak berpuasa. Oh saya sakit Ustadz, saya tidak berpuasa. Kenapa nggak berpuasa ibu? Sakit saya, kalau saya nanti berpuasa, itu akan menjadikan penyembuhan saya tertunda. Harusnya saya minum obatnya rutin, seminggu bisa sembuh. Nah kalau saya berpuasa, itu nanti bisa jadi kesembuhan saya akan tertunda menjadi 2 minggu, 3 minggu gitu. Nah kondisi yang seperti ini, boleh bagi ibu tersebut untuk tidak berpuasa, bahkan dianjurkan untuk tidak berpuasa. Ada kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga ini adalah sakit yang menyebabkan dia bertambah parah, bertambah berat penyakitnya. Bahkan akan terancam kepada kematian. Kalau dia paksakan puasa, itu bisa mengancam keselamatannya, mengancam kesehatannya. Maka kondisi ibu yang ketiga ini, dia haram hukumnya berpuasa. Paham ini? Baik, tadi sakit yang pertama, dia tidak boleh untuk tidak berpuasa. Bagi siapa ini? Yang sakitnya ringan. Ada yang kedua, dianjurkan untuk tidak berpuasa. Bagi mereka yang punya penyakit, tapi kalau dia puasa nanti telat penyembuhannya atau bertambah parah sakitnya. Kalau yang ketiga ini memang akan terancam nyawanya, terancam keselamatannya, maka kondisi yang ketiga ini haram bagi dia kalau memaksakan diri untuk berpuasa. Karena Allah SWT berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Baik. Ini kondisi yang pertama, bahwa seorang wanita yang sakit boleh dia tidak berpuasa. Kondisi yang kedua, bagi wanita yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah ketika mereka sedang melakukan safar. Safar itu bepergian. Sejauh mana seseorang itu bisa dikatakan safar? Ya, sejauh dimana dia sudah boleh melakukan qasar salat.
Ya, berapa kilometer kalau sekarang? Ada khilaf para ulama dalam masalah ini ya. Ada yang menentukan dalam jarak tempuh kilometer. Yaitu kira-kira 80 sampai 85 kilometer. Kalau ini mazhab Syafi'i biasanya orang Indonesia menentukan itu jarak safarnya 80 kilo. Jadi kalau sudah lebih 80 kilo, perjalanannya 90, 100 kilo, maka dia sudah boleh untuk mengqashar salatnya dan juga boleh dia tidak berpuasa. Gitu. Ada sebagian ulama menentukannya bukan dengan jarak tempuh, tapi disesuaikan dengan dengan adat, kebiasaan, urf. Kebiasaan seorang itu kalau bepergi dari satu tempat ke tempat yang berikutnya, dia mempersiapkan bekal, mempersiapkan dirinya, mempersiapkan pakaiannya. Walaupun bisa jadi jarak tempuhnya belum sampai 80 kilo. Dekat. Ya misal 60, 50, tapi sudah terlihat dia tanda-tanda dia mau bersafar. Ada persiapan misalnya pakaian yang disiapkan, kemudian bekal yang dia siapkan. Berarti kan ini tanda-tanda orang safar. Kira-kira kalau dia bepergiannya dekat banget, itu kan dia tidak perlu biasanya menyiapkan bekal pakaian. Misalnya seseorang pergi ke Jakarta, itu kan biasanya kan nggak perlu. Memang kebiasaan kita orang-orang Bekasi ini kalau ke Jakarta itu belum disebut dengan safar. Itu kebiasaan kita gitu. Kalau biasanya orang Bekasi pergi ke puncak, sudah dianggap safar atau belum? Sudah safar. Nah, sebagian ulama menilai safar itu dinilai oleh kebiasaan masyarakat. Paham? Jadi untuk menentukan kita safar atau tidak safarnya ini, itu patokannya adalah kebiasaan masyarakat di satu daerah. Paham Ibu? Ada sebagian ulama mengatakan seorang itu sudah dikatakan safar kalau dia sudah keluar dari daerahnya. Misalnya daerah dia Kabupaten Bekasi. Kalau dia keluar daerah dari Kabupaten Bekasi itu misalnya ke Karawang, itu sudah dikatakan safar. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang kuat dan hati-hati ya. Pendapat yang lebih hati-hati dalam masalah ini, pilih saja pendapat yang tempuh jaraknya sekitar 80 km minimal. Minimalnya segitu. Kalau kita masih 70, 60 km, maka sebaiknya kita tidak mengqashar salat dan tidak membatalkan puasa. Baik. Jika seorang wanita dalam keadaan safar melakukan perjalanan sedangkan ia berpuasa, maka puasanya tetap sah. Boleh. Kalau misalnya, aduh saya malas nanti kalau udah habis bulan Ramadan mau kodok-kodoknya lagi malas gitu. Saya pengen puasa aja deh. Toh safar di zaman sekarang kan tidak seberat safar di zaman dahulu. Iya kan? Safar sekarang kan nggak kerasa, nggak terlalu capek. Pengen saya puasa aja deh. Ya jarak tempuhnya walaupun 200 km, 300 km. Tapi safarnya itu menggunakan mobil pribadi sendiri atau menggunakan pesawat, kereta, pesawat lebih cepat lagi. Mudah sekarang safarnya. Kalau begitu saya puasa aja. Nah, boleh atau tidak? Boleh. Sah puasanya? Sah. Yang menjadi pertanyaannya adalah mana yang lebih utama? Berpuasa atau tidak berpuasa? Itu yang jadi pertanyaannya. Kalau pertanyaannya sah atau tidak sah, jawabannya sah, jelas. Kalau kita ditanya, mana yang lebih utama? Berpuasa di saat safar atau berbuka? Nah, itu yang menjadi permasalahannya. Mana yang lebih utama, ibu-ibu sekalian? Kalau kita sedang safar nih, milih berpuasa atau milih berbuka? Nah, ada yang berpuasa. Pernah dengar ini sih Ustaz? Jika tidak mampu bisa, tapi akan maksudnya kalau dia lebih tahu itu lebih baik dia lakukan, maksudnya kan Dirinci berarti masalahnya. Dirinci, dia melihat kondisi dirinya dan safarnya. Baik. Kita lihat sekarang bagaimana penjelasan para ulama. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama?
Dalam kondisi safar itu kita berpuasa atau kita mengambil rukhsah, keringanan, sehingga kita bisa berbuka. Karena kan tadi kan poin yang kedua, wanita itu boleh kan berbuka di saat safar kan? Sama seperti sakit, safar, berarti dia boleh berbuka. Baik, ada 3 keadaan. Kita akan melihat untuk menentukan mana yang lebih utama itu, kita melihat keadaannya. Keadaan orang yang safar itu. Bagaimana keadaan orang yang safar itu? Pertama, keadaannya yang pertama adalah perjalanan yang dilakukannya itu membuat dia berat untuk melakukan puasa dan menghalangi dirinya untuk melakukan kebaikan. Maka dalam kondisi seperti ini tidak boleh dia berpuasa. Berarti lebih afdal bagi dia apa? Puasa. Hah? Lebih afdal dia berbuka. Kenapa? Karena kondisi safar dia berat. Saking beratnya kondisi dia nggak bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Mau sholat, berhenti sholat, Allahu Akbar, ngangkat tangan aja udah berat dia. Perutnya udah melilit-lilit rasa perutnya itu. Tambah lagi kondisinya capek. Ya kan? Safar itu kan capek sekali. Walaupun kita pakai mobil, ya ibu-ibu sekalian yang mungkin setahun berapa kali safar pulang kampung, kita nggak ngapa-ngapain, cuma duduk doang di mobil, duduk doang. Itu capek. Capek. Ditambah lagi kita berpuasa. Nah, kalau kita kondisinya berat melakukan puasa di saat safar, lalu mengakibatkan banyaknya kebaikan-kebaikan yang tidak bisa kita lakukan, apalagi kebaikan sholat. Sampai mau sholat aja nggak bisa berdiri gitu. Letoy badannya, udah lembek, udah lemas sekali. Nah, kondisi yang seperti ini tidak baik bagi dia untuk berpuasa. Pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki yang memaksakan diri berpuasa. Tiba-tiba Nabi SAW, kenapa nih kok ada kerumunan ramai? Ada keramaian dikerumuni, ada orang yang sedang lemas sekali, lemas dan dalam kondisi dia dipayungin gitu. Dipayungin karena kondisinya safarnya panas di padang pasir. Lalu Rasul bertanya, ada apa ini? Ada apa? Kata Rasulullah. Dijawab oleh para sahabat ketika itu yang sedang menaungi satu orang sahabat yang sudah lemas ini tadi. Kata para sahabat, dia berpuasa ya Rasulullah. Lihat apa komentar Rasulullah SAW terhadap orang yang berpuasa tadi. Laisa minal birri as-sawmu fis safar. Tidak dikatakan suatu kebaikan bagi orang yang safar dia berpuasa. Jadi puasa yang dilakukannya itu tidak menjadi suatu kebaikan bagi dia. Artinya tidak baik orang yang safar dia berpuasa. Dalam kondisi yang pertama tadi nih, apa kondisinya? Berat. Sehingga menyebabkan dia tidak mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Baik, itu juga dikuatkan lagi nanti dalam hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik juga menceritakan ada orang yang berteduh dengan pakaiannya, ada orang yang berteduh dengan tangannya. Kemudian ada orang-orang yang melakukan puasa sampai terjatuh, pingsan karena lapar, bangun lagi, jatuh lagi. Nah, kondisi seperti ini lalu kemudian dilihat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, pada hari ini orang-orang berbuka pergi dengan membawa pahala. Artinya orang yang tidak puasa di saat itu malah mendapatkan pahala. Paham? Kondisinya, kenapa? Rasul SAW melihat ada sebagian sahabat yang memaksakan diri. Saking capeknya puasa itu, kan mereka safar kadang berjalan, kadang naik kuda, kena panas. Ada yang sedang puasa itu untuk menghindarkan dirinya dari panas, dia buka pakaiannya, dia jadikan payungnya. Ada orang yang menutupi dirinya dengan tangannya. Ada orang dalam kondisi bangun, jatuh lagi. Dalam kondisi puasa ini, safar dalam kondisi puasa. Lalu Rasul SAW memberikan motivasi kepada para sahabat yang ketika itu. Kata Rasul SAW, pada hari ini ada orang-orang yang dia berbuka, maksudnya apa? Tidak berpuasa, tapi dia malah membawa pahala. Malah dia mendapatkan pahala.
Maksudnya, orang yang tadi memaksakan dirinya berpuasa dalam kondisi berat seperti ini, dia tidak mendapatkan pahala. Sebaliknya, orang yang tidak berpuasa di saat itu yang malah mendapatkan pahala. Baik, ini kondisi yang pertama. Bisa dipahami kondisi yang pertama? Berarti kondisi pertama ini lebih baik bagi dia puasa atau tidak puasa? Tidak berpuasa. Baik, kondisi yang kedua. Perjalanan yang dilakukannya itu tidak membuatnya merasa berat. Tidak merasa berat dia berpuasa. Dan tidak menghalanginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Apalagi kewajiban-kewajibannya. Tidak terhalangi. Maka berpuasa lebih baik baginya daripada berbuka. Berarti berpuasa lebih baik baginya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Baik, itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga. Perjalanan yang dilakukan itu membuat ia merasa berat untuk berpuasa dan dapat menyebabkan kematian. Maka dalam kondisi seperti ini haram bagi dia untuk berpuasa. Bahkan kalau dia paksakan puasa, dia ini dikatakan orang yang bermaksiat. Bayangkan, ada orang yang berpuasa tapi dia divonis sebagai maksiat, pelaku maksiat. Masa iya sih ada orang yang berpuasa tapi dia dilabel dengan label pelaku maksiat? Ada. Kapan itu? Tatkala dia memaksakan dirinya berpuasa dalam kondisi safar dan itu akan mengancam jiwanya. Maka orang tersebut dikatakan kamu telah melakukan kemaksiatan. Ada nggak orang yang bisa dikatakan dia sholat, tapi sholatnya itu dikatakan dia maksiat, melakukan maksiat? Ada nggak? Hah? Bisa dikatakan nggak orang yang sedang sholat, lalu kita katakan kamu sedang bermaksiat nih? Ada nggak? Ada, bisa jadi. Misal, habis sholat asar, lalu kemudian dia sholat lagi, sholat sunnah. Ditanya, sholatnya sholat apa ini? Ibu sholat apa? Ibu ngelakuin sholat apa? Oh, saya sedang sholat sunnah wudhu. Boleh atau tidak? Boleh. Kan ada sebabnya kan? Ada sebabnya. Paham atau tidak nih? Dia habis sholat asar nih. Habis sholat asar, kemudian setelah sholat asar dia zikir. Batal wudhunya, dia wudhu lagi. Kita tanya, dia sholatnya apa ini? Ibu sholatnya apa? Sholat sunnah wudhu. Boleh atau tidak sholatnya? Boleh. Misalnya ada seseorang lagi, dia sedang sholat setelah sholat asar. Kan setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah kan? Kecuali sholat yang ada sebabnya. Ingat, kecuali jika ada sebabnya. Misal, ada seseorang yang sedang sholat setelah sholat asar. Kita tanya, ibu sedang sholat apa? Dia sedang berada di masjid. Ibu sedang sholat apa ini? Dia katakan, saya sholat tahiyatul masjid. Boleh atau tidak? Kalau sudah di dalam sudah itu ya udah. Dia datang ke masjid nih. Masjid. Kemudian dia ingin sholat tahiyatul masjid. Berarti kan ada sebabnya. Sholatnya apa? Sebabnya sholat tahiyatul masjid. Ada sebabnya. Tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu sholat yang tidak ada sebabnya. Ibu sholat apa? Enggak tahu saya sholat apa. Ibu habis sholat asar sholat lagi. Ibu sholat apa? Enggak ada namanya, yang penting sholat aja. Saya mau sholat lagi gitu. Nah, itu yang enggak boleh. Orang yang seperti ini yang dimaksud dengan bermaksiat. Kenapa? Karena dia melakukan sholat-sholat yang tidak ada sebabnya, enggak ada contohnya. Bahkan dia melakukan sholat itu di waktu yang terlarang. Kecuali di waktu-waktu yang tidak terlarang. Boleh atau tidak? Misalnya sekarang nih kita ada melihat orang sholat di sekarang, waktunya sekarang. Assalamualaikum, berdiri lagi dia. Assalamualaikum. 2 rakaat. Terus dia mengerjakan sholat itu. Boleh atau tidak? Boleh. Ini disebut dengan sholat sunnah mutlak. Kalau duha kan terbatas hitungannya. Iya kan? Sampai kapan? Sampai berapa rakaat?
sampai 12. Dalam riwayat yang lain sampai maksimal 8. Ada yang mengatakan 12. Berarti setelah itu kan berhenti dia sholatnya kan? Nah, ini ada sholat namanya sholat mutlak. Sholat mutlak ini sholat yang tidak terhitung jumlah rakaatnya. Paham? Sholat 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum, berdiri lagi dia, mau 100 rakaat, 200 rakaat, silahkan. Namanya sholat sunnah mutlak. Tapi sholat sunnah mutlak ini tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang. Kapan itu waktu-waktu terlarang? Dari setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Kemudian waktu yang kedua ketika matahari ada di atas kepala kita. Persis sebelum waktu zuhur, 5 menit atau 10 menit sebelum waktu zuhur. Kemudian yang ketiga setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Nah, 3 waktu ini tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak. Paham Ibu? Baik. Kita masuk pada poin yang berikutnya. Kapan keringanan bagi orang yang melakukan perjalanan menjadi gugur? Baik. Kapan keringanan bagi orang yang melakukan perjalanan menjadi gugur? Jadi di sini dicontohkan misalnya seorang wanita misal dia telah berniat untuk bermukim pada suatu negeri yang menjadi tujuan perjalanannya atau kembali ke negerinya. Maka keringanan itu sudah gugur baginya. Dia tidak lagi mendapatkan keringanan. Kapan itu? Ketika dia sudah berniat untuk bermukim. Paham Ibu? Jadi dia sampai di suatu daerah. Dia misalnya tadi mau safar kemana? Ke Bandung misalnya. Bandung kan udah lebih kan ya? 80 kilo ya. Nah, ketika dia sudah sampai ke Bandung, sudah gugur keringanan bagi dia untuk tidak berpuasa. Berarti dia sudah wajib berpuasa kalau sudah sampai nanti ke Bandung. Kapan itu? Ketika dia sudah berniat, saya niat aja deh mukim di sini. Karena dia di Bandung itu lama. Bisa jadi seminggu, sebulan. Paham? Nah, gugur keringanannya itu artinya dia tidak boleh lagi mengambil keringanan untuk tidak berpuasa ketika dia sudah berniat bermukim. Paham? Jadi tidak boleh lagi dia, saya nggak berpuasa. Kenapa Ibu nggak puasa? Saya kan masih safar. Ibu kan sudah lama di sini. Ibu udah berapa hari di sini? Saya udah hampir sebulan di Bandung. Lah, kok nggak berpuasa? Iya, saya masih safar. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia harusnya sudah berniat mukim di sana. Saya kan tempat tinggal saya, domisili saya kan Bekasi. Saya di Bandung ini cuma mainnya sampai 2 bulan. 2 bulan, 3 bulan. Nah, nggak boleh. Gugur keringanannya tadi. Yang harusnya dia boleh untuk tidak berpuasa, tapi sekarang itu sudah gugur. Berarti dia sudah tidak boleh lagi mengambil keringanan itu tatkala dia sudah punya niat untuk bermukim di sana. Baik. Bisa jadi gugur juga keringanan itu dengan cara dia kembali ke negeri asalnya, sampainya di malam hari. Paham? Paham kan nih? Saya jelaskan. Gugur keringanan itu, keringanan apa nih? Keringanan untuk tidak berpuasa. Kapan? Ketika dia sudah sampai ke tempatnya, ke tempat asli dia mukim. Misalnya domisilinya itu kan di Bekasi nih, di Permata Legenda. Dia dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta pulanglah ke Bekasi. Perjalanan pulang, sampailah dia di Bekasi sini malam, jam 2 malam. Paham? Jam 2 malam. Besok boleh nggak dia nggak puasa? Kenapa nggak boleh? Karena dia sampai. Sudah gugur keringanan bagi dia untuk tidak berpuasa. Kenapa gugur? Karena dia sudah sampai ke tempat di mana dia berasal. Jadi jangan katakan lagi, Ibu kenapa nggak berpuasa hari ini? Saya kan baru pulang dari safar. Sedangkan safar itu kan boleh kita tidak berpuasa. Iya, kalau Ibu safar. Sekarang Ibu sudah sampai, tidak lagi safar. Kecuali kalau Ibu itu sampainya
jam 8 pagi. Jam 10 pagi baru sampai di sini. Di Bekasi tempat tinggalnya. Boleh nggak dia tidak berpuasa? Boleh. Karena dia masih mendapatkan siangnya kan? Boleh. Tapi juga tidak boleh kalau dia makan dalam kondisi terang-terangan. Kenapa ibu nggak puasa? Zuhur dia kan orang pada puasa di siang hari. Di depan rumahnya di teras dia makan di situ. Di siang bulan Ramadan. Ditanya, kenapa ibu nggak berpuasa? Iya, saya baru sampai tadi safar. Ya memang boleh dia tidak berpuasa. Cuma jangan sampai juga menunjukkan, menampakkan dia makan di siang hari. Baik. Baik, ini paham ya Bu? Kapan seorang itu gugur keringanannya untuk tidak berpuasa? Baik, pertama ketika dia niat mukim dulu. Dia sampai dia tempat safarnya. Mana tempat safar dia misalnya? Ke Jogja, ke Surabaya, masing-masing lah. Nah, sampai di sana karena dia pulang mudik, kan biasanya kan ada orang mudik itu sebelum Lebaran kan? Nah, misalnya ada seminggu sebelum Lebaran. Nah, ketika dia sampai di sana, saya langsung niat aja deh mukim. Langsung aja niat mukim. Jadi sampai besoknya bisa puasa terus supaya tidak banyak mengganti puasanya nanti di hari-hari yang lain. Udah niat mukim. Nah, ketika dia berniat mukim itu berarti dia sudah wajib untuk berpuasa. Ustadz, sampai kapan seseorang itu boleh dia tidak berniat mukim? Sampai kapan? Pendapat yang saya kuatkan adalah sampai 3 hari maksimal. Maksimal 3 hari. Kalau dia misalnya sampai ke Jogja, hari pertama masih boleh dia tidak berpuasa. Hari kedua masih boleh dia tidak berpuasa. Hari ketiga masih boleh. Nah, hari keempat itu pendapat yang saya kuatkan, dia secara otomatis sudah meniatkan dirinya mukim di sana. Paham? Ada orang yang hari pertama langsung dia berpuasa. Kenapa? Karena sampainya dia di ke Jogja itu langsung dia berniat, saya langsung mukim saja. Saya niatkan mukim. Nah, kalau dia sudah meniatkan dirinya mukim, berarti besok itu dia sudah wajib untuk berpuasa. Paham ini, Bu? Gugur, langsung gugur tuh kewajiban, gugur keringanan dia mendapatkan rukso tadi karena safarnya itu gugur tatkala dia sudah meniatkan mukim. Padahal kan masih ada kesempatan dia boleh tidak berpuasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga kan? Masih ada berapa hari untuk dia bisa mengambil keringanan itu. Tapi dia gugurkan keringanan itu dengan niatnya mukim. Paham? Baik. Yang kedua, kapan? Ketika dia sudah sampai pada tempat asal. Bukan tempat tujuannya, tempat asal domisilinya. Ya, baik. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu ada beberapa catatan di sini disebutkan oleh penulis. Baik. Jika seseorang melakukan perjalanan kemudian datang pada siang hari, sampai dia di tempat domisilinya itu di siang hari, sedangkan dia tidak berpuasa, lalu dia mendapati istrinya juga di hari itu suci dari haid atau dari nifas, maka mereka boleh melakukan hubungan, boleh. Walaupun di siang bulan Ramadan, iya boleh, tidak mengapa. Jadi dia tidak masuk dalam hadis yang tadi membayar kafarah, karena mereka tidak sedang berpuasa. Kecuali salah satunya berpuasa. Istrinya sedang berpuasa ini. Suaminya memang pulang dari safar jam 12, jam 1 siang misalnya. Ya, memang dia tidak sedang berpuasa, tapi istrinya sedang berpuasa. Nggak boleh. Suami harus bersabar. Tunggu dulu sampai berbuka. Kalau dia memaksakan diri tidak bersabar, maka disinilah dia akan terkena ancaman yang harus membayar kafarah. Baik. Ada yang kedua. Yang kedua ini agak menyeleneh memang sedikit. Tapi mau dibacakan enggak? Hah? Bacakan ya. Ada orang yang mungkin nggak tahu ya, ini suaminya atau istrinya udah nggak sabar, udah kebelet, nggak tahu nggak ya. Pokoknya mungkin ada kasus seperti ini, tapi perlu juga kita jelaskan. Ada di antara suami dan istri, nggak tahu mana yang di antara mereka yang tidak sabar, biasanya ya nggak tahulah. Kita lihatlah di sini, kalau memang ada yang terjadi seperti itu, maka nanti kita bisa menghukuminya sama seperti hukum ini. Baik, di bulan Ramadan,
Mereka sedang berpuasa nih. Berdua sedang puasa. Suami puasa, istri puasa. Lalu kemudian supaya mereka terhindar dari membayar kafarah karena mereka membatalkan puasa mereka dengan berhubungan, mereka batalkan dulu puasanya. Dengan cara apa? Dengan cara syar'i. Apa itu? Yuk kita safar aja yuk. Paham? Yuk kita safar yuk ke puncak. Ini siang hari nih, pagi-pagi mereka udah sahur nih, habis sholat subuh, kemudian jam 9, jam 10, nggak tahu apakah suaminya berhasrat sekali, udah nggak sabar lagi nunggu sekian jam sampai nanti berbuka, 7 jam lagi, 8 jam lagi, ya udah, kalau begitu ayo kita keluar safar aja. Safar dia ke puncak, 2 jam nyampe. Ada yang ke puncak ya 2 jam lah ya, 3 jam. Kalau macet 3 jam, 4 jam. Nyampe di sana. Berarti kan mereka di jalan sudah boleh nih. Sudah boleh keluar Bekasi, nanti udah boleh mereka makan, udah boleh minum. Boleh mereka nggak berpuasa. Mereka batalkan puasa mereka. Sampai di sana mereka melakukan hubungan biologis dengan pasangannya. Maka kondisi seperti ini, pendapat yang dikuatkan oleh penulis boleh. Boleh. Wallahu a'lam bishawab, tapi saya tidak lebih cenderung kepada pendapat ini. Pendapat ini sama seperti kelihatannya agak ngakal-ngakalin nih orang ini. Iya. Dia membatalkan puasanya tidak dengan makan ya. Tidak dengan minum di rumah enggak. Tapi dia membatalkannya dengan cara yang syar'i lagi. Apa itu? Dengan cara bersafar. Jauh ke puncak. Sampai ke sana juga udah capek ya Bu. Ya wallah alam kan kalau misalnya memang terjadi seperti itu. Makanya saya tanya perlu dibacakan atau enggak nih? Kalau perlu dibacakan saya jelaskan. Iya. Nah, bisa jadi ya pengantin baru ya Bu. Bisa jadi. Iya. Ya bisa jadi. Pengantin baru atau mungkin dia baru pulang dari safar suaminya, nyampainya subuh, tiba-tiba udah sahur lagi. Kemudian udah sahur jam 8 melamun, suaminya jam 9 mikirin sesuatu yang aneh-aneh. Aduh, sedang puasa, istrinya puasa. Dia dari pagi sampai sore nanti di rumah terus, sedang nggak masuk kantor karena baru pulang, ada keringanan dari kantornya untuk tidak ngantor hari ini. Dia di rumah ngapain aja, cuma ngeliat-lihat. Akhirnya udahlah, daripada terjadi sesuatu yang keluar dari aturan syariat, dia keluar dari aturan syariat itu dengan syariat yang dibolehkan gitu. Bisa jadi ada yang seperti itu. Tapi wallahu alam bishawab, sebaiknya tidak dilakukan hal-hal yang seperti ini untuk lebih amannya. Baik. Para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang ketiga, bolehnya wanita itu tidak berpuasa. Keadaan yang ketiga, kapan itu? Wanita kalau sudah sampai pada usia tua. Nah, kalau sudah sampai pada usia senja yang dia sudah tidak mampu lagi berpuasa, tapi kadang-kadang kalau dipaksakan dia bisa puasa. Paham yuk? Kalau dipaksakan dia bisa puasa. Namanya orang tua kan dia udah punya penyakitnya juga penyakit tua lah, penyakit tua. Tapi kalau dia paksakan puasa bisa puasa. Nah, kondisi yang seperti ini kalau dia sudah sampai usia lanjut, udah usia tua, boleh bagi dia tidak berpuasa. Tapi tidak perlu dia mengqadha. Dia cukup hanya membayar fidyah namanya. Apa itu fidyah? Memberikan makan satu porsi makanan untuk satu orang miskin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu, berat, apalagi orang tua ya, berat bagi mereka udah puasa, apalagi usianya udah 70 tahun, 75 tahun, udah berat bagi mereka untuk puasa. Maka ada keringanan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Ada keringanan, tapi diganti dengan fidyah, yaitu memberi makanan kepada orang miskin. Satu hari dia tidak berpuasa, beri makan kepada satu orang miskin. Sampai kenyang ya.
makanannya. Dan makanannya juga disesuaikan dengan makan kita. Porsi makanan kita sampai kenyang. Dan porsi makanan kita itu biasanya satu porsi itu dihitung berapa sih? Oh, 25.000. Ya udah kita belikan aja nasi Padang 25.000. Udah kasih ke orang miskin, udah gugur kewajiban satu hari yang dia tidak berpuasa. Kalau dia selama Ramadan 30 hari, orang tua itu tidak berpuasa, dia tinggal belikan 30 bungkus. Satu bungkus, satu orang, sudah gugur kewajiban dia yang tadinya tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan membayar fidyah tadi. Baik, perhadiran melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan yang singkat ini. Ada beberapa catatan-catatan yang khusus bagi wanita ya, yang mungkin tidak bisa kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Di antaranya adalah ibu hamil, ibu menyusui di saat bulan Ramadan, apa yang harus mereka lakukan. Ini ada pembahasan khususnya. Kemudian kapan diperbolehkan berbuka bagi wanita, kapan yang tidak boleh. Itu mungkin pada kesempatan yang berikutnya akan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, silakan Ibu. Ya. Iya, tadi kan pendapat yang kuat dalam masalah ini, dia batasnya kan 3 hari ya Bu. Masih ada kesempatan dan dia boleh menggunakan keringanan itu selama 3 hari ketika dia sampai di tempat tujuan. Misalnya tujuannya kemana? Ke Jawa Tengah. Sampai dia di Jawa Tengah nanti, sampai dia tempat tujuan itu, dia masih boleh untuk tidak berpuasa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nah itu boleh. Tapi ada orang yang dia aduh sayang, kalau nanti lama-lama nggak puasanya, dia malas mau kodoknya. Sampai besoknya dia langsung puasa. Berarti biasanya dia niatkan, ya udah saya langsung niat mukim aja di sini. Nah, ketika dia mengatakan saya niat mukim dalam hatinya, berarti besok dia sudah wajib untuk berpuasa. Kalau dia tidak ada niat mukim, masih ada pilihan bagi dia. Boleh puasa, boleh tidak puasa. Paham Ibu? Kalau dia tidak meniatkan mukim nih, tidak meniatkan mukim, berarti ada 3 hari kesempatan dia untuk memilih. Apa itu pilihannya? Boleh berpuasa dan boleh juga tidak berpuasa. Tapi kalau dia sudah niatkan mukim, tidak ada pilihan lagi. Kalau dia sudah niatkan mukim, tidak ada lagi pilihan. Sampai di sana langsung mukim. Ya berarti udah gak ada pilihan lagi bagi kita untuk tidak berpuasa. Pilihannya satu, yaitu wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Oh ternyata saya sudah meniatkan dari rumah sampai sana bermukim. Qadarullah sampai di sana sakit, gak bisa berpuasa. Berarti nanti masuk pada dalam kategori yang tadi, yang bolehnya dia tidak berpuasa karena sakit. Gitu. Ya Allah alam bisawab. Ya. Silakan jika ada yang bertanya langsung. Baik, di antara pertanyaan yang tertulis ini, bagaimana cara mengganti puasa buat anak kita yang sudah balik, punya penyakit MA, yang tidak bisa membayar puasa secara sempurna, masih ada yang belum dibayar puasanya. Baik, pertanyaan saya, apakah penyakit MA-nya ini bisa disembuhkan? Kalau memang kata dokter, penyakit MA-nya ini parah sekali dan itu akan bisa disembuhkan lama sekali, dalam jangka waktu 4 tahun, 5 tahun baru kemudian dia bisa sembuh total, baru kemudian dia bisa berpuasa, maka selama 4 tahun itu dia tidak boleh berpuasa dulu. Paham? 5 tahun dia tidak boleh berpuasa. Kapan dia boleh berpuasanya? Nanti ketika dokter ahli mengatakan dia sudah boleh berpuasa. Berarti di tahun kelimanya dia sudah boleh berpuasa. Di tahun kelima, tahun keenam dan seterusnya sakit MA-nya itu sudah tidak ada lagi. Ada tapi sudah ringan.
Maka yang 4 tahun yang tadi dia tidak berpuasa, itu dia cicil gantinya nanti di tahun kelima, di tahun keenamnya. Nggak mesti harus dia berurutan dia menggantinya. Bisa jadi dalam 1 tahun itu dia cicil 5 hari, tahun berikutnya dia cicil 10 hari lagi. Karena 4 tahun itu kan kali 30 kan ya. 3 kali 4 berapa itu? 120 hari. Dia tidak berpuasa 120 hari. Berarti dia harus qadha 120 hari itu nanti saja. Kenapa? Karena dia divonis, dinyatakan oleh dokter, dia akan sembuh. Dia akan sembuh. Kecuali kalau ada seseorang anak yang sudah balik, divonis oleh dokter, dia punya penyakit yang tidak bisa sembuh. Dan dia bergantung dengan obat. Penyakitnya itu sudah sampai pada tahapan, pada tingkat dia bergantung pada obat itu. Kalau dia tidak minum obat sehari, penyakitnya parah. Dan itu tidak bisa diprediksi lagi oleh dokter. Kayaknya ini penyakitnya parah. Nggak bisa disembuhkan. Maka kondisi yang seperti ini cukup dia hanya membayar fidyah saja. Nggak perlu diqadha. Bayar fidyah. Tahun ini nggak puasa, bayar fidyahnya. Besok masuk tahun depannya, alhamdulillah masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tahun tersebut dia tidak bisa berpuasa, dia bayarkan fidyah. Cukup bayar fidyah. Kalau dia sakit yang divonis oleh dokter tidak kunjung sembuh, tidak bisa diprediksi ini berapa tahun ke depan ini. Kayaknya dia bergantung terus dengan obat ini. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia bisa sembuh, tapi itu di luar daripada ilmu kedokteran dan dokter tidak bisa prediksikan. Baik, kalau begitu Pak Dokter, untuk Ramadan tahun ini, tahun berikutnya, berarti kami hanya berkewajiban untuk membayar fidyah untuk anak kami ini. Ya, betul. Tapi kalau dia diprediksi oleh dokter bisa sembuh walaupun dalam jangka waktu yang lama, tahun, 2 tahun, 3 tahun, berarti tahun yang berikutnya, keempat, kelima, dia mulai mencicil nanti. Keempat, 5, 6, ya 120 hari itu dia cicil 5 tahun tidak ada masalah. Boleh. 5 tahun, 6 tahun. Pokoknya jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Iya, wallahu a'lam bishawab. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, umur yang panjang, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di bulan Ramadan pada tahun ini. Berapa bulan lagi kita ketemu bulan Ramadan ini? Hampir 2 bulan lagi ya? Hampir kurang lebih 2 bulan lagi, Masya Allah. Tidak terasa, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, umur yang panjang, sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa dan memaksimalkan sisa-sisa umur kita ini untuk mengabdikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Akhir da'wana wa sallallahu nabiyana Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.